Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunsana budaya. Kalau diselisih di paindang di paberai, dicaliak kau je paham alahnya to titian budi tarang di batin kearifan. Ambua sambua kato tibo langkah selangkah kato sampai, Allah juga tampai pagantuangan. Nan sari kan iyo pemain budi, dan rusuh kilaf kok tibo senjang mabadiak kanambana. Ba adik kini rusana, eloklah diturui kato adai patut diganggam kato bana, nan bak patetah jupatiti hadat. Orang tua sebuah hukum, panghulu saundang-undang imam katib samosa kitab. Nak nyosa tali sajenjengan saike sabarumbuang satimbang laya jubatin sesuai makoma jadi, sauku makota kana. Nak ambo coba marantang panjang ko untung ikan nan buliah ko indah ameh tantangannya. Di hari nan serancak nangko, nak kami coba putar lagu nan rancak, duduklah dunsana di Nantanang di 88,9 FM, saluran budaya RRI Bukit Tinggi Juwo, dunsana kami jalan. Saatnya kami hadirkan siaran budaya Minang Maimbau. Program berjaringan RRI Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Korwil 15 Pedang Prabu, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Batam, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Korwil 16 Megatol, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, stasiun produksi RRI Nias Selatan, dan stasiun produksi RRI Tanjung Balai. Minang Maimbau, suara budaya ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025, RRI Bukit Tinggi hadir dengan siaran budaya berjaringan Minang Maimbau. Ya, pendengar, seperti yang telah disampaikan bahwasanya acara ini disiarkan secara berjaringan melalui Korwil 15 dan juga Korwil 16, dan tentu setiap hadir acara Minang Maimbau kami menghadirkan satu topik yang akan kami bicarakan nanti, dan juga kami menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio. Nah, pendengar, malam hari ini bersama RRI Pro 4 Bukit Tinggi kami akan menghadirkan sebuah topik untuk Anda tentang silet tuo di ranah Minang. Pencak silat merupakan salah satu bela diri tradisional tertua di Indonesia. Meskipun sulit untuk menentukan tanggal pasti kemunculannya, namun silat memang diyakini telah ada semenjak abad ke-7 Masehi. Artinya silat ini telah diwariskan oleh nenek moyang kita dulu secara turun-temurun hingga saat ini. Dan pendengar, pencak silat memang terus mengalami perkembangan dan adaptasi, baik dalam bentuk seni bela diri
secara tradisional maupun sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan secara nasional maupun internasional. Nah, dalam program acara Minang Maimbau malam ini kami sudah bersama narasumber yaitu Yusuf Putra, seorang guru silat, perguruan pencaksilat Ganggang Sapadi, dan juga Ketua Gerami MK. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Putra, atau saya panggil Putra ya? Iya Bang. Ya, apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah baik ya. Dan pendengar, acara ini juga bisa Anda ikuti melalui live streaming kami di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami malam hari ini, baik melalui line telepon ataupun melalui layanan WhatsApp yang kami sediakan di 0812 1267 8890. Sekali lagi di 0812 1267 8890. Saya Alfian Tanjung akan dampingi Anda hingga tuntas siaran Minang Maimbau malam hari ini. Baik, Bu Putra, silat adalah satu seni bela diri yang ada di Indonesia. Dan di Minang ada yang namanya Silet Tuo. Iya, Bang. Nah mungkin Bung Putra bisa sampaikan kepada pendengar apa yang membedakan silat biasa dengan Silet Tuo ini? Kalau secara berbicara dengan Silet Tuo ini khasnya dari berbentuk kuda-kudanya rendah. Jadi seperti langkahnya seperti menari. Iya. Tapi di dalamnya itu terdapat juga tangkapan serangan yang mematikan. Gitu Bang. Kalau misalnya dibedakan mungkin dari bentuk yang lebih jelasnya. Dari bentuknya, Iya, bagaimana membedakan dari bentuk itu? Contoh kalau silat Minangkabau ini kan, kalau berbicara silat kan satu, Iya. tapi alirannya yang banyak. Termasuk ini Silet Tuo ini salah satu aliran. Salah satu aliran. Iya, Berarti Silet salah Tuo satu. ini salah satu aliran yang ada silat, di iya. Minangkabau begitu Minangkabau, ya? ya. Jadi kalau Silat Tuo itu dia melangkah itu memang membuka kuda-kudanya rendah. Rendah. Kalau dia yang dibedakan dari kalau kita lihat misalnya Silet Sunu Pariaman, dia kuda-kudanya tinggi. Iya. Jadi dari bentuk langkahnya saja sudah berbeda Bang gitu. Jadi seperti itulah Silet Tuo itu yang membedakan. Kalau secara permainan mungkin serangan belanya tuh mungkin banyak yang sama Bang, tapi berbeda nama masing-masing perguruannya itu mungkin Bang. Ya, ya. Walaupun sekilas Bu Putra di awal kita kami sempat menyampaikan bahwasanya pasti tanggalnya asal muasal silat ini kan tidak diketahui. Tapi mungkin Putra bisa menyampaikan kepada pendengar sepengetahuannya itu asal usul silet ini dari mana begitu. Karena kan ada di Indonesia ada, di Sumatera Barat ada, bahkan di negara-negara lain juga ada. Nah, apakah itu bisa sama sejarahnya atau bagaimana? Kalau sejarah silatnya Bang, kalau sampai ke saya sekarang ya, udah beberapa generasi lah jauh ke bawah itu. Iya. Jadi dulu kalau di Minangkabau itu kan buktinya itu dalam bentuk tambo, dan saya pun belum pernah melihat gimana bentuk tambonya itu. Tapi kalau secara sejarah saya bercerita dengan tua-tua silat yang mengajar, yang ada sekarang lah. Ya istilahnya silat itu kan lahirnya dari Datuk Suri Dirajo. Datuk Suri Dirajo. Iya, ini sejarahnya ini ya. Sejarahnya ini ya. Dari daerah Pariangan. Pariangan. Iya, Pariangan itu awalnya, tapi secara fix betul apa tidaknya ya saya nggak pasti juga Bang gitu kan. Cuman dari ceritanya itu masuknya itu untuk kan membela untuk pertahanan. Pertahanan. Iya, pertahanan dulu kan. Jadi ada empat aliran yang masuk ke sini untuk mengembangkan bela diri itu. Yang pertama itu Kuciang Siam, Harimau Campo, Kambiang Hutan, Anjang Mualim. Nah, itu kan menurut bukunya itu. Nah, menurut bukunya itu yang dikembangkan sampai sekarang. Jadi yang 4 itulah yang awal. Jadi silat itu dikembangkan. Nanti salah seorang gurunya itu sudah mendapatkan ilmu dari situ, dia mungkin ke daerah lain dan mengembangkan lagi. Mengembangkan lagi.
silat di daerahnya itu bisa jadi dia mengambil nama daerahnya itu, misalnya contohnya Kumango. Iya, Dari silik Kumango iya, gitu dari ya. daerah Kumango. Nah, cuman mungkin asalnya mungkin dari situ semuanya itu, Bang. Iya. Nah, Berarti gitu, Bang. dari Pariangan Kabupaten Pariangannya Tanah awalnya, Datar. iya, Tanah Datar awalnya gitu, Bang. Ini di sana memang ada sebuah istana bahasa Istana Bahasa Pagaruyung. Pagaruyung, ya. Berarti kerajaan di sana Kerajaan, ini. ya, Bang. Dan itu mungkin pendengar dan juga para penonton channel YouTube RRI Bukit Tinggi sudah pernah mendengar Iya. Istana Baso Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar, Tanah Datar. Sumatera Barat. Nah, silakan berkunjung nanti ke sana ya. Ya, bicara soal Sile Tuo ini Putra ya. Iya, Sebetulnya nilai-nilai apa yang terkandung dalam Sile Tuo ini begitu? Iya, di silik bukan di silik tua aja ya, Bang. Iya. Di silik secara umumnya lah. Di silik itu bukan kita hanya belajar pertahanan, Iya. serangan, tapi itu yang lebih banyak diajarkan tuh tentang adab, tata cara. Semua diajarkan sama guru. Kalau kamu begini, kamu harusnya begini. Jadi bukan hanya untuk pertahanan adu fight dengan orang. Jadi juga cara bagaimana kita hidup di masyarakat. Jadi diajarkanlah. Jadi kalau kita bersilat ini bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk menganiaya, tapi untuk pertahanan. Ada di situ seperti langkahnya silat tuo langkah ampe. Itu punya makna kan. Makna yang pertama kita kalau misalnya ada masalah kita masih menghindar. Kalau misalnya ada maju lagi kita mengelak. Jadi kalau misal diserang lagi kita mundur. Yang keempat tadi itu kalau misalnya masih keterlaluan ya kita maju lagi gitu. Nah, jadi diajarkanlah seperti itu kalau masih orang Sile ini bukan untuk kalau istilahnya orang awak tuh bilang bacaka untuk bertengkar gitu kan. Jadi untuk mengontrol diri kita sebenarnya, Bang. Nah, gitu. Ya, jadi begitulah makna yang terkandung dalam Sile itu. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sok-sokan, tapi intinya bukan untuk mencari lawan, begitu ya. Iya, untuk bukan sebenarnya. Jadi memang dipersiapkan kalau kita kaji ke sejarah dahulunya orang-orang tua kita Putra ya. Setiap anak muda atau anak muda yang ingin pergi merantau itu memang selalu dibekali dengan silat. Itu, ya. Dan ini ditujukan untuk menjaga diri karena begitu kerasnya perjuangan hidup di dunia ini. Jadi itulah yang diajarkan kepada anak kemenakan ketika hendak meninggalkan kampung halaman. Iya, Bang. Ya, pendengar dan juga penonton channel YouTube RRI, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung di acara ini, Anda bisa berkomentar di channel YouTube kami atau Anda bisa langsung tujukan ke layanan WhatsApp kami atau bisa telepon langsung di 0812 1267 8890. Sekali lagi 0812 1267 8890. Ya Putra, di Sile Tuo ini kan tadi ada disampaikan beberapa macam aliran. Ada Kumangonya, ada yang dari Lintaubuonya. Nah, apakah masing-masing Sile ini mempunyai persamaan gerakan atau bisa dianalisa? Ini kalau bergerakan begini pasti alirnya ini, kalau begini alirnya. Apakah bisa diketahui dari segi gerakannya itu nanti? Dari segi gerakan bisa diketahui, Bang. Bisa diketahui? Iya, dari segi gerakan. Sekarang kan Sile itu bisa seperti apa namanya, dimasukkan ke dalam entertain lah. Entertain contoh misalnya. Hiburan begitu ya? Ya, contoh misalnya sampai sekarang masih ada tuh penyambutan Marapulai dari tari gelombang itu kan dimulai dengan Sile. Iya. Jadi setiap daerah tuh memainkan tuh kalau bagi orang silat tuh tahu dia melangkah itu ini silat tuh ini. Nah, jadi kalau misalnya dari bentuk memang kelihatan perbedaannya. Kelihatan. Ini bisa diketahui ini dari daerah itu. Iya. Nah, ya untuk gerakan Sile ada yang kita kan jadi tadi disampaikan bahwa ini adalah tujuan untuk pertahanan. Nah, ketika dipertandingkan Sile ini tentu akan bertemu dengan aliran-aliran lain. Nah, itu bagaimana dengan gerakan yang ada dengan yang dimiliki oleh daerah lain itu, Putra? Jadi kalau misalnya kalau udah dipertandingkan itu kan udah masuk cabang olahraga, Bang. Cabang olahraga. Jadi kalau udah dipertandingkan berarti ada ketentuan nilai. Jadi itu harus disamakan semua. Contoh ketentuan nilai itu
misalnya seperti ini, mereka menyerang satu pukulan masuk itu poinnya satu. Satu tendangan poinnya 2. Kalau bisa kita membanting menjatuhkan lawan tuh poinnya 3. 3. Jadi nilainya dari situ. Jadi apapun alirannya, apapun macam silatnya, jadi disatukanlah dengan satu aturan tadi. Jadi bagaimana kita menyerang lawan itu untuk mencari poin untuk menang tadi. Ya. Gitu Bang. Apakah silat itu ini juga bisa dimasukkan dalam cabang olahraga pertandingan begitu? Bisa sih Bang. Cuman sekarang kan dalam pertandingan kejuaraan silat itu kan yang dipertahankan kaidahnya itu kan stylenya, gayanya Bang. Kayak saya misalnya aliran silik tuwo Ganggang Sapadi. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh mau bertanding, style silik tuwonya saya awali dengan style silik tuwo. Langkahnya itu langkah silik tuwo. Kalau udah bermain memang udah sama semua ya Bang. Udah sama semuanya. Iya, pukulan, tendangan, bantingan semua. Gitu Bang. Ya, pendengar, Yusuf Putra ini adalah seorang guru silat di perguruan pencak silat Ganggang Sapadi dan ketua Grami MK. Ini maksudnya ketua Grami MK ini apa ini? Grami MK ini kami bergelut di bidang bela diri silat juga Bang. Bela diri silat juga. Grami MK ini kumpulan dari beberapa guru silat, istilahnya yang seumuran saya lah, yang muda-muda. Yang sebaya. Ya, yang sebaya, penerus. Jadi kami mengembangkan silat ini melalui membuat sebuah karya ke film lebih banyak Bang. Oke, film begitu ya? Iya, buat film. Jadi udah ada beberapa kami membuat film. Jadi lahirlah satu kelompok kami dari beberapa kumpulan guru silat yang ada di Bukit Tinggi Agam. Jadi kami membuat karya film dan insya Allah secepatnya ini lahir lagi film Minang klasik yang berjudul kami buat tuh judulnya Pandeka Kacia. Pandeka Kacia. Iya, Pandeka Kacia. Itu sudah mulai syuting atau bagaimana? Udah selesai syuting. Udah selesai syuting. Sekarang kami tinggal nunggu untuk launching pemutaran. Pemutarannya. Ya. Itu kalau lokasi pengambilannya di mana untuk silat itu? Bukit Tinggi Agam memangnya. Bukit Tinggi Agam. Iya, Bukit Tinggi Agam. Nah, itu pendengar, nanti Anda bisa lihat, kan sudah ada beberapa macam film yang ditayangkan yang berkaitan dengan silat yang ada di Ranah Minang ini. Karya-karyanya bisa dilihat di apa tuh Bang? YouTube Grami MK tuh? Di YouTube Grami YouTube, MK, bisa dilihat di sana. Kemudian Anda bisa mengenali inilah silat, salah satu tradisi yang ada di Minangkabau ini. Ya, baik, ada satu pertanyaan dari namanya Harry di Kota Padang Panjang. Nah, Pak, apakah silat ini memang butuh syarat khusus dengan menyediakan kain-kain yang diminta? Nah, ini saya juga pernah mendengar ini. Syaratnya harus ada kain-kain yang disediakan. Itu bagaimana itu, Putra? Itu dahulu kan. Dahulu. Kalau mau bersilat, itu kan wajib diantar sama orang tua. Diantar sama orang tua dan itu ada persyaratannya kain putih, pisau, koin, sama apa namanya itu? Beras lah misalnya gitu. Iya. Nah, jadi setiap perguruan dan aliran itu beda-beda Bang. Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi itu melambangkan istilahnya kain putih itu si anak diantarkan sama orang tuanya itu masih polos. Dalam keadaan suci baru ya? Dalam keadaan suci. Jadi dan pisaunya itu digunakan untuk semakin dia latihan, semakin dia diasah, makin tajam. Iya. Jadi menuntut ilmu lah di situ untuk mempertajam kepandaiannya dia kan. Nah, terus koin dan beras tadi itu memang kegunaannya meluangkan waktu guru kan, untuk ya mau bisa dimasak nanti setelah latihan dimakan bersama gitu. Nah gitu Bang. Kalau sekarang kan sudah disederhanakan dalam bentuk uang pendaftaran. Uang pendaftaran. Kalau saya pikir tujuannya sama Bang. Tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Nah Putra, kalau dulu kan saya pernah juga menyaksikan ketika teman-teman saya mengikuti latihan, itu biasanya di malam hari. Nah kalau saat ini bagaimana ya untuk latihan ini? Ya, kalau saat ini, kalau belajar silat tradisi mungkin lebih banyak masih pakai malam Bang. Masih pakai malam? Iya malam. Nggak tahu kenapa ya kalau silat tradisi itu memang cocoknya malam, mungkin suasananya mungkin. Suasana yang hening begitu ya, biar lebih fokus dan konsentrasi lebih gitu ya. Tapi kalau secara silat yang udah dinasionalisasikan untuk olahraganya, itu udah pagi, siang, itu banyak latihan fisiknya kan. Iya. Untuk apanya.
Ya, baik pendengar, kami akan lanjutkan perbincangan ini yang berkaitan dengan Silik Tuwo di Sumatera Barat. Kita akan gali lagi banyak hal yang akan kita gali nanti malam ini ya Putra ya. Iya, Bang. Dan tetap bersama kami di Minang Maimbau bersama Pro 1 RI Bukit Tinggi dan juga bersama Korwil 15 dan 16. Tetap bersama kami. Setelah lagu yang satu ini kita akan lanjutkan kembali.
pendengar Anda masih bersama kami, Perlompat dari Bukit Tinggi dalam siaran berjaringan Minang Maimbau. Ya, masih bersama Yusuf Putra, seorang guru silat di perguruan pencak silat Ganggang Sapadi. Dan Putra, tadi kita sudah bicara cukup banyak hal yang berkaitan dengan silat, dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung atau bertanya sesuatu yang berkaitan dengan topik yang kita bicarakan malam hari ini, Silet Tuo di Ranah Minang. Anda bisa hubungi kami di layanan SMS ataupun di layanan WhatsApp kami di 0812 1267 8890 atau di channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi. Ya, satu pertanyaan dari namanya malam hari ini, namanya list saja. Apakah untuk belajar silat ini butuh waktu yang lama? Udah, nah itu pertanyaannya. Dari list pertanyaan, apakah untuk belajar silat ini butuh waktu yang lama? Silakan ini. Oke, untuk belajar silat membutuhkan waktu yang lama atau tidaknya itu tergantung personal masing-masing, Bang. Personal masing-masing. Seperti saya dari SD udah belajar silat, Ya. sampai sekarang saya pun masih belajar. Karena semakin kita belajar, semakin banyak kurangnya terasa, Bang. Nah, jadi kalau misalnya sekarang sudah ada beberapa perguruan yang ibaratnya mengambil cara cepat belajar juga ada. Jadi seperti 6 bulan. Iya. Dan tergantung bisa kita menjalani apa tidak, Bang. Nah, gitu, Bang. Nah, ini masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Sebaiknya usia berapa anak dimasukkan dalam belajar silat? Karena anak saya ini sudah kelas 6 SD. Apakah sudah terlambat untuk belajar silat? Dari Ibu Yuni di Tilatang Kamang. Nah. Untuk belajar silat tidak ada kata keterlambatan. Jadi yang bagusnya memang dari SD sudah dimulai. Seperti murid saya sekarang ini udah banyak itu yang kelas 3 SD, kelas 1 SD pun ada. Iya. Jadi dari situ pertama ingatannya masih fresh, dan badannya masih lentur, masih gampang dibentuk. Tapi dan kalau untuk terlambat belajar mungkin enggak, Bang. Kenapa enggak saya bilang? Karena di Jakarta sana, saya pernah di Jakarta sana bergabung dengan perguruan silat Harimau Minangkabau di sana. Iya. Dan di situ banyaklah yang bapak-bapak, yang orang pedagang-pedagang yang memulai belajar silat itu dari umur 30-an, 40-an, dan mereka senang mendapatkan ilmu belajar silat gitu, Bang. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Fitriadi yang berada di Maluku Utara. Jauh. Nah, untuk Silet Tuo di kampung halaman Ambo. Nah, berarti dia orang awak ini. Orang awak. Nah, untuk Silet Tuo, apakah ini pertanyaan juga, apakah butuh syarat-syarat khusus? Nah, itu lagi dipertanyakan ini. Mungkin bisa diulang sekilas ini. Persyaratan khusus tadi itu ya tergantung masing-masing perguruan tadi. Masing-masing perguruan. Tergantung gurunya tadi itu. Jadi kalau sekarang di perguruan saya tidak pakai itu lagi, tidak pakai tidak pakai kain putih, beras, sama pisau, koin. Kalau dikumpul itu banyak-banyak buat apa gitu kan sekarang. Jadi sudah disederhanakan dalam bentuk uang. Seperti sekolah lah gitu, Bang. Jadi kalau Silet Tuo masih ada juga beberapa yang memakai persyaratan tadi. Itu mungkin sudah yang perguruan di yang di daerah-daerah agam sana lah gitu, Bang. Kalau sekarang ini silatnya sudah banyak yang mengarah ke nasional. Iya. Gitu, Bang. Ya, berikut ini pendengar dan juga Putra, pertanyaan dari Agus yang ada di Tapanuli Selatan. Apakah silet yang ada di ranah Minang sama dengan silat yang ada di negara tetangga? Nah, kadang-kadang dia klaim milik mereka. Nah, itu bagaimana? Apakah memang sama silat yang kita miliki dengan silat-silat yang ada di luar negeri itu? Yang di luar negeri ya.
awalnya silik itu kan dari Sumatera Barat. Iya. Jadi mungkin bisa jadi dibilang sama karena identik orang kita ini kan merantau bang. Iya. Seperti di Jawa itu silik Syahbandar itu orang Minang yang ke Jawa Iya. merantau dan mengembangkan silik di sana. Dan bisa jadi yang di seperti Malaysia kan ada Kampung Minang. Iya, betul. Ya orang kita sendirilah yang mengembangkan di sana. Mungkin sampai di sana penerusnya itu dia mengolah mengembangkan dengan kearifan sana juga kan. Iya. Jadi asalnya mungkin sama. Cuman kalau sudah dari bentuknya ada berbeda mungkin bang. Nah, Ya, pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda yang mau berinteraksi bersama kami bisa di line telepon ataupun layanan WhatsApp yang kami siapkan di 0812 1267 8890. Kita bicara tentang Silek Tuwo di Minangkabau. Mungkin Anda dan juga pendengar sudah sering menyaksikan bagaimana silat ini ditampilkan. Kadangkala ditampilkan dalam penerimaan tamu-tamu kehormatan atau dalam ajang kompetisi olahraga. Nah, itu yang mungkin kita sering saksikan. Namun ada apa di balik semua itu, bagaimana prosesnya, itulah yang kita bicarakan pada malam hari ini dalam siaran budaya Minang Maimbau berjaringan Kori 15 dan 16 di hari ini. Baik, Putra, kita kan ketahui perkembangan zaman yang sudah semakin canggih. Nah, bagaimana menurut Putra perkembangan silat ini khususnya di Minangkabau dengan perkembangan zaman? Apakah masih diminati atau bagaimana? Karena Putra sendiri kan seorang pelaku sendiri nih, guru silat, pelatih. Nah, itu bagaimana? Ya, yang pertama kita memang harus menampilkan di muka umum, Bang. Kenapa ditampilkan muka umum? Kalau dulu mungkin ada sejarahnya silat tuh beraja di balik dapur, di belakang dapur. Mungkin suasana dulu sama sekarang sudah beda. Kalau kita berbicara perkembangan, kita kemaslah silik itu sebagus mungkin dan kita tampilkan ke umum. Dan itu dinikmati, dilihat oleh orang banyak, dan biarlah orang itu yang menilai mau ikut, mau apa, bagus tidak. Jadi kayak tim saya Grami itu bang. Jadi saya melihat fenomena silik, contoh nama silik ini naik mendunia itu semenjak film Merantau diadakan bang. Film Merantau. Iya, film Merantau, dan itu booming sekali pencak silat. Booming sekali pencak silat, dan memang ya banyak anak-anak kita sendiri yang mendaftar silat karena film itu. Jadi karena ketertarikan ada di film, jadi mereka muncul niat untuk belajar begitu ya. Jadi silat itu mereka lihat itu memang ya setelah dibuat seperti itu, dikemas secara bagus seperti itu, memang keren juga bang. Jadi tidak kalah dengan kungfu, tidak kalah dengan bela diri lain. Jadi mengembangkan itu memang ya menurut minat anak-anak sekarang ini melalui film. Kayak saya sekarang ini membuat film, mungkin itu lebih dapat diterima, dan sama anak-anak mereka itu melihat, ternyata silat Minangkabau itu hebat loh, ternyata kita belajar. Jadi untuk mengembangkannya seperti itu aja bang. Ya, baik, ada pertanyaan dari Nengsih yang saat ini berada di Kiliran Jauh. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah silet ini juga memiliki tingkatan-tingkatan seperti halnya dengan karate yang diajarkan di sekolah anak-anak? Nah, itu pertanyaannya nih. Iya. Ya, di silet sekarang sudah teknis pengajarannya sudah hampir sama. Udah ada memiliki tingkatan. Ada ditandakan dengan bentuk warna sabuknya. Silet juga udah pakai seperti itu. Jadi tingkatan itu memang ya dipakai itu berdasarkan kalau misalnya sabuk putih itu dia baru masuk, dia baru jadi materinya yang diajarkan ini dasar seperti ini. Berarti awalnya dari sabuk putih. Sabuk putih ya. Kalau di kami sabuk putih kan. Jadi kalau mereka udah sabuk tingkatannya misalnya sabuk kuning atau hijau itu tingkat 2, tingkat 3, berarti dia udah bisa menguasai ini langkah ini, dia sudah ini. Jadi
pelajarannya melanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Nah gitu Bang, tingkatan dipakai dalam silat sekarang. Ya, ya berikutnya pertanyaan ini Putra dari Rusmin yang berada di Batang Kapeh. Nah, ini dari pesisir selatan Sumatera Barat. Apakah betul untuk belajar silat harus melalui berendam dulu dalam air di tengah malam? Nah, ini saya juga tidak tahu apakah betul ada atau tidak itu. Nah, itu bagaimana itu? Mungkin ada ya Bang, mungkin ada. Mungkin ada. Mungkin ada berupa tergantung di si gurunya. Tapi kalau saya baru pertama kali mendengar itu Bang. Mendengar begitu ya? Iya, dan itu tidak saya temui dan baru kali ini saya dengar tuh. Nah, tapi mungkin ada di daerah lain yang mungkin kita tidak tahu gitu. Iya. Nah, ya Bang. Karena tidak semua sama begitu ya? Iya, tidak semua sama. Dia tergantung si gurunya masing-masing. Iya. Bagaimana proses pembelajarannya itu. Karena memang tidak ada aturan baku, tidak ada iya. bagaimana proses pendidikan itu dilakukan. Iya. Jadi kan tergantung masing-masing orang yang mengajarkannya Orang begitu yang ya. mengajarkannya Bang. Ya, pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami di acara ini dalam acara Minang Maimbau. Kami bahas tentang silet tuo di ranah Minang. Bersama narasumber kami Yusuf Putra, seorang guru silat perguruan pencaksilat Ganggang Sapadi. Nah, di 0812 1267 8890 kami tunggu kehadiran Anda. Ya, ini malam ini juga ada pertanyaan dari pendengar. Kalau perempuan boleh belajar silet tradisi, boleh belajar silet tradisi tidak Uda Putra? Kalau iya, apa pakai syaratkah? Ini dari Ibu Roza ini pertanyaannya. Perempuan, laki-laki sama. Boleh belajar silat. Malah disarankan untuk belajar silat karena sekarang ini kayak tadi dunia udah kejahatan tuh kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi ya bagusnya memang ya perempuan pun belajar silat dan itu dibolehkan sekali dari dulu. Malahan kita kan punya pejuang wanita dulu untuk melawan penjajah itu kan kayak Siti Mangkopo itu kan pesilat itu Bang. Iya, betul. Perempuan. Nah, gitu kan. Jadi memang ya kalau bisa perempuan pun juga belajar silat dan persyaratannya itu sama laki-laki. Ya. Ini ada permintaan ini. Ada istilah balabe di dalam silet ini? Enggak. Apa? Balabe ada nggak dalam istilah silet? Balabe ada. Ya. Ya. Ini permintaan ini dari Kunyi 26 Channel ya. Bang suruh narasumbernya untuk balabe dulu Bang katanya. Apakah sama nggak siletnya dengan Bang Dul Tuo Silet? Nah, itu ngerti maksudnya itu? Jadi dia menyuruh untuk melangkah silet. Oh, langkah silet. Apakah sama dengan yang tuo silet ini langkahnya? Oh, begitu. Mungkin sama-sama silet tuo ini Bang. Ya, itu balabe itu maksudnya begitu ya? Langkah silet. Jadi gimana nih? Ya, tapi karena kita tidak dalam posisi untuk menampilkan gaya silat ya. Jadi mungkin tidak bisa kita penuhi ya untuk gerakan ini, tapi dari jawabannya kan sudah disampaikan begitu ya. Kalau mendengar tadi sama Bang Dul yang tuo silet tadi itu mungkin langkahnya sama Bang. Langkahnya sama. Langkahnya sama. Saya tahu tuh. Bang Dul itu saya tahu tuh. Oh, tahu ya. Satu aliran kami itu. Satu aliran. Ya, di malam hari ini kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar yang mau berinteraksi bersama kami, baik melalui channel YouTube RRI atau juga melalui layanan WhatsApp kami di 0812 1267 8890. Perbincangan masih akan berlanjut. Bung Putra, kita beri kesesaat dengan mendengarkan satu lagu berikut ini, Sabimbiang Saayun Sayang. Usah pagi
Ya pendengar, kita lanjut kembali di Minang Maimbau bersama Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Kami menghadirkan topik Silet Tuo di ranah Minang. Mungkin di antara Anda punya anak atau mungkin orang tua yang pernah belajar silat dan anak-anaknya juga dimasukkan dalam perguruan silat. Itu adalah satu hal yang positif karena secara tidak langsung kita juga sudah turut melestarikan kebudayaan yang kita miliki ini. Masih bersama Yusuf Putra, narasumber kita malam hari ini di acara Minang Maimbau. Kami ingatkan kembali Anda yang mau bergabung bisa di 0812 1267 8890 atau bisa langsung berkomen atau bertanya di kolom chat kami di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Ya, Bu Putra, tadi kita sudah bicara mengenai silat tuo yang ada di ranah Minang ini. Nah, ada hal yang menarik, satu pertanyaan dari pendengar, dari Mak Kati yang berada di Padang Pariaman. Nah, ini di Sumatera Barat juga nih, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ini pertanyaannya, apakah silat ini juga diajarkan dengan tenaga dalam katanya? Ini menarik ini. Nah, apakah memang ada itu tenaga dalam pelajaran ilmu yang mungkin tergabung dalam silat atau bagaimana itu, Bung Putra? Iya ya. Kalau belajar tenaga dalam, kalau di saya ya Bang, nah, saya mungkin belajar tenaga dalam tidak ada. Tidak ada. Cuma belajar pernafasan. Pernafasan. Iya, pernafasan. Jadi kalau belajar tenaga dalam seperti apa namanya? Orang nyerang dia mental gitu. Ya mungkin maksudnya, itu maksudnya kan? Makati itu mungkin itu. Kemarin baru saya setelah dari Payakumbuh mengikuti kejuaraan kemarin, kejuaraan Minsai Fitrah, dan mereka opening acaranya itu, pembukaan itu penampilan silat dan penampilannya seperti itu. Iya. Tapi kalau berarti kalau di perguruan Minsai itu diajarkan seperti itu. Kalau di saya dari kecil saya ikut mengikuti silat dari guru saya, itu tidak ada Bang. Tidak ada diajarkan yang tenaga dalam itu. Dan saya memang ya diajarkan itu memang murni skill. Skill ya? Iya, skill. Bagaimana mukul yang bagus, tangkapan yang bagus, jatuhan yang bagus gitu Bang. Nah, jadi kalau belajar secara ilmu tenaga dalam tidak ada. Tapi kalau belajar pernapasan ada. Belajar pernafasan ada? Iya, pernapasan ya Bang. Ya, ini dari Ibu Echa. Pertanyaannya hampir-hampir mirip juga ini. Apakah untuk belajar kebatinan itu sama tidak dengan tempat belajar silat? Nah, itu Ibu Echa ini berada di Bogor, Jawa Barat. Bogor ya. Nah, kalau belajar kebatinan, tapi memang ada kebatinan yang belajar itu belajar ada ya? ada Bang. Ada. Ada. Cuman saya sulit menjawabnya itu karena saya tidak mempelajari itu. Karena tidak di bidang kita ya? Bukan di bidang saya gitu. Dan itu memang ada yang belajar silat memang mencari belajar kebatinan itu aja. Dan itu dari kecil saya belajar. Dulu ada guru mengajarkan apa namanya ilmu. Kalau dibilang sekarang itu seperti jurus memanggil roh ke dalam lah. Roh halus ke dalam tubuh si pesilat itu kan. Tapi setelah saya melihat senior-senior saya itu tidak diajarkan lagi, tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya belajar kebatinan itu terkhusus langsung tuh sama gurunya mungkin Bang. Nah gitu Bang. Ya, baik, itu pertanyaan sudah dijawab. Memang kita bicara soal silet tuo, bukan. Tapi kami apresiasi juga, terima kasih sudah berkontribusi ya. Dan memang kalau untuk kebatinan ada, tapi mungkin dan waktu kami akan hadirkan juga narasumber yang berkaitan dengan hal ini. Ya, silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0812 1267 8890. Nah, Putra, untuk sile ini kan ya tadi sesuai perkembangan zaman. Nah, bagaimana cara menarik minat dari generasi muda agar mereka ini tertarik untuk belajar silat dan sehingga ini tidak akan hilang habis begitu saja. Berarti ada warisan yang terus ada terus hingga selanjutnya begitu. Kalau di saya Bang, untuk melestarikan ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zaman dan
silet itu dikemas secara bagus, nggak salah rasanya kalau kita mencontoh yang baik. Iya. Kalau dulu silet ang cuekan tuh, cuek bahasanya gitu. Kalau sekarang sudah istilahnya diolah oleh guru-guru. Misalnya yang tadi cuek itu sudah dibuat namanya yang jurus 1. Iya. Jurus 2. Jadi lebih mudah dipahami. Dan satu lagi sekarang zamannya tuh zaman media sosial. Iya. Jadi segala sesuatu bentuk silat ini maupun baik pertandingan prestasi maupun secara silet budaya itu bisa di share lah ke media sosial dan menyatakan kalau silat itu kalau sudah diolah itu memang ya bagus, memang berguna. Iya. Berguna. Kayak tadi itu saya bilang tuh semenjak dikemas ke dalam film merantau secara profesional, silat itu naik dan banyak peminatnya. Apalagi cuman sayangnya kami itu mendirikan Gerami tadi itu karena itu cerita yang diangkatnya cerita Minang. Dan itu kalau sekarang bisa dibilang viral lah ya. Banyak peminatnya tapi tidak ada orang Minangnya yang maju gitu. Yang maju. Yang majunya orang Jawa kan. Wes kayak Yayan Ruhian tuh. Jadi kita bisa mengemas ke dalam bentuk media sosial tadi itu dalam bentuk film pendek, dan kita harus mengakui kalau misal silat dikemas dengan bagus tuh memang bagus dan anak-anak tuh memang minat. Memang silat kita ini dari kampung tapi bukan kampungan. Itu dia. Iya, silat kita ini memang dari kampung tapi bukan kampungan. Dan itu bisa sejajar dengan bela diri yang lain. Kalau dikemas dengan bagus, Bang. Ya baik, satu pertanyaan lagi dari namanya Giovanni yang berada di daerah Payokumbuh. Daerah Payokumbuh. Ini gudang atau daerah persilatan juga begitu ya. Dan pertanyaannya, apakah untuk belajar silat di perguruannya Pak Putra ini dipungut bayaran berapa? Pertanyaan begitu. Ini karena dekat, mungkin dia mau belajar di Bukit Tinggi mungkin. Kalau di perguruan saya sekarang sudah disederhanakan. Disederhanakan dalam artian ya datang, mendaftar, bayar uang pendaftarannya cuma 100.000. Itu bayar iuran per latihannya tuh berbentuk uang bulanan itu sekali latihan tuh 10.000. Tapi dalam bentuk uang bulanan jadi 1 bulan tuh 40.000. 1 bulan itu 40.000. Latihannya hari Minggu. 1 kali seminggu, hari Minggu. Gitu di tempat saya. Ya, ini ada pertanyaan di ruang chat YouTube ini dari Bos Henry ini. Di mana bisa belajar silet Minang dan apakah silet Minang bisa diikut sertakan dalam SEA Games atau Olimpiade? Nah, ini pertanyaannya nih. Kalau kita berbicara SEA Games, Olimpiade itu udah berbicara olahraga. Olahraga. Iya, silatnya sudah silat olahraga. Yang kita bincangkan tadi, Bang, yang dipertandingkan tadi. Jadi sekarang silat setahu saya tuh sampai SEA Games baru. Sampai SEA Games. Iya, itu makanya kemarin itu terjadi perubahan aturan di silat itu dari Ikatan Pencak Silat Dunia itu mengubah aturan supaya bisa untuk memasuki persyaratan ke Olimpiade. Tapi sampai sekarang masih belum. Cuman masih sampai SEA Games. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti mudah-mudahan bisa Olimpiade. Bisa masuk ke Olimpiade. Kita akan bangga juga atau silat ini terus berkibar benderanya di pentas dunia pentas Putra. Iya, Bang. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Franz yang berada di Bukit Tinggi. Pertanyaannya, apakah silat ini harus maksudnya harus putus belajarnya, begitu pertanyaannya. Putusnya maksudnya juga tidak mengerti. Ya, itu saya sampai sekarang putih kaji itu tidak ngerti, Bang. Walaupun kita pernah mendengar putih kaji harus dengan persyaratan tertentu. Berarti silik lah putih kaji yang. Seperti itu pertanyaannya kan. Cuman sampai sekarang saya belajar pun
dan guru saya sudah almarhum. Mm-mm. Dengan ketemu dengan guru lain, sesepuh lain, saya masih belajar. Masih belajar? Iya, masih belajar. Jadi kalau putih kaji itu rasa saya mungkin nggak ada, Bang. Tidak ada, karena Iya. memang ilmu itu terus dipelajari, Iya. dikembangkan begitu ya. Dikembangkan terus, Bang, ya. Yaitu pertanyaan dari Bukit Tinggi dan Ya, satu lagi lanjutan pertanyaan dari bos ini, apakah Silik Minang harus gabung dengan IPSI? Begitu pertanyaannya. Sebenarnya IPSI itu kan dibentuk untuk mengelola perguruan-perguruan ini wadahnya dari Wadahnya. yang resmi dari pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya ada event-event, ada kejuaraan-kejuaraan resmi dari pemerintah, contoh kayak Prof tadi, Ya. ataupun festival tradisi yang diadakan oleh kebudayaan, otomatis itu yang sudah terdaftar di Ikatan Pencak Silat. Nah, Ikatan Pencak Silat baik kota, baik itu provinsi. Yang penting itu kalau bisa kita yang mendaftar supaya tidak ketinggalan program-program yang dari pemerintah untuk memajukan silat ini. Iya. Dan itu gunanya memang untuk ada keuntungan untuk perguruan masing-masing. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, gitu, Bang. Ya, ini dari Pak Amir yang berada di Kota Padang. Untuk Pak Putra, apakah sudah pernah menjuarai lomba-lomba silat? Nah, ini pertanyaannya ini. Saya dari pertama mulai ikut silat dari kelas 2 SD. Dan pertama saya turun gelanggang ikut festival Silik Minangkabau itu di Bukit Tinggi. Dulu apa namanya? Jam Gadang. Jam Gadang. Iya, Jam Gadang. Dan itu pertama kali saya kelas 4 SD dan mendapatkan juara 2. Juara 2. Dan untuk GSB sendiri terakhir saya mengikuti GSB Gelanggang Silih Berganti. Kalau orang silat dia pasti tahu tuh. Iya. Di Solo tahun berapa ya? Waktu itu saya masih SMP, Bang. Dan alhamdulillah saya juara 1 se-Sumatera Barat itu. Iya. Di festival. Kalau di silat olahraganya saya Porprov 2006 di Sawalunto mendapatkan medali perak nomor 2 itu. Iya. Gitu. Ini pertanyaan berikutnya dari Mas Lisno yang berada di Sijunjuang. Nah, selamat malam tuh Mas yang berada di Sijunjuang. Ini pertanyaannya, saya sering mendengar istilah silik tuwo dan ada juga yang namanya tuwo silik. Itu bedanya apa katanya? Kalau silik tuwo itu aliran kan, Bang? Aliran. Aliran silik. Kalau tuwo silik gurunya. Berarti tuwo silik ini gurunya, guru yang mengajar guru silik yang itu. mengajarnya. Bisa jadi sepuhnya lah. Iya. Sepuhnya beda dengan pelatih, beda itu. Bisa jadi gurunya si pelatihnya lagi. Iya. Itu yang dikatakan tuwo silik itu yang dah menjadi apa ya? Ya sepuhnya lah. Guru dari gurunya juga. Gitu. Kayak saya sekarang ini saya seorang guru pelatih. Pelatih saya itu udah diangkat jadi tuwo silik. Sekarang tuwo silik saya tuh yang gurunya saya. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan tuwo silik di perguruan Ganggang Sapadi ya Bapak ini. Iya. Berarti lebih ke orangnya kalau tuwo silik. Nah, kalau silik tuwo itu aliran. Ya. Nah, itu dia. Memang itu ada namanya silik tuwo. Itu yang seperti kita bahas malam ini, tapi ini adalah tentang silatnya. Tapi kalau seperti Putra jawab tadi, tuwo silik itu beda lagi artinya. Itu adalah guru yang mengajar silatnya. Orangnya mengajar silat. Baik, makin menarik perbincangan kita dan juga cukup dapat respon. Kita kembali ke YouTube, ini ada pertanyaan dari selamat malam abang-abang, saya Muti. Mau tanya, untuk anak usia 5 tahun, apakah sudah bisa ikut latihan silat? Secara fisik dan mentalnya, apakah mereka sudah siap di usia segitu itu, Putra? Untuk anak 5 tahun mungkin sudah bisa, tapi tidak bisa dipaksakan ya Bang. Ya. Dan itu diberikan materi itu memang ya sesuai dengan kemampuan dia, dengan umur dia, dengan tidak mungkin kita memberikan materi itu istilahnya kita samakan dengan memberi materi sama anak SMA, nggak mungkin. Ya. Kalau bisa dibilang udah bisa. Sudah bisa. Iya, karena di tempat saya sendiri umur mungkin 6 tahun lah ya. 6 tahun sudah ada yang belajar tempat saya, Bang. Nah, udah bisa. Sudah bisa. Ya. Itu untuk Muti jawabannya sudah bisa. Ya. Masih dari chat YouTube di malam hari ini,
Iqbal Mulyadi, apakah silat Minang ini masih memegang kuat nilai-nilai dasarnya atau sudah berubah ke aliran yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman? Kalau quote-nya tadi itu masih dipegang ya. Yang saya bilang tadi itu kita belajar silat itu bukan hanya belajar pukul, tendang, pertahanan diri. Kita belajar adab, belajar etika, bagaimana cara hidup di sana, bagaimana cara hidup di masyarakat, itu diajarkan. Sampai sekarang masih diajarkan. Masih, berarti nilai dasarnya masih tetap ada. Masih gitu tetap ada, Bang. Dan apakah itu silat itu bisa dikombinasikan dengan bela-bela diri yang lain itu, Putra? Kalau secara untuk entertain penampilan, untuk pertunjukan, itu bisa diolah seperti itu. Bergabung dengan jangankan aliran lain, dengan bela diri lain pun bisa, Bang. Bisa ya? Iya, tapi kebutuhannya untuk pertunjukan entertain lah. Tapi kalau misalnya berbicara kita festival silat itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Iya, tidak bisa. Karena memang itu sudah ada aturan baku untuk aturan bakunya ada. Ya. Sudah beda jalur lah. Beda jalur. Iya. Ya, ini dari Marwah Insan Kamil. Bang, saya pernah dengar silat Starlak dan silat Galui. Apakah itu bedanya, Bang? Nah, itu pertanyaan kepada Bung Putra ini. Kalau silat Starlak, kalau setahu saya Starlak itu dari Agam ya, Maninjau khususnya itu. Iya. Maninjau. Tapi kalau silat Galui, setahu saya Galui itu yang memainkan silat Tuo. Silat Tuo yang memainkan. Galuinya. Kalau Starlak itu dia satu tangkap satu patah. Malahan saya pernah bertanya pada guru Starlak itu sendiri, Starlak itu sebenarnya tidak ada punya balabek tadi. Oh, tidak punya langkah-langkah begitu ya? Dia langsung pasang, langsung main. Kalau di silat Tuo tadi itu masih ada gerakan langkah pasambahannya, balabek tadi. Jadi mungkin berbeda lah dengan Galui tadi. Ya. Jadi dalam silat Tuo ini ya, Bung Putra ya, apakah itu yang dia mengutamakan serangan atau pertahanan? Bagaimana di silat ini? Gimana ya? Pertahanan ada, serangan pun ada. Serangan ada. Ya, serangannya komplit ke leher. Kalau bilang apanya itu kalau katuanya ada, mengunci ya, menguncinya ada, serangannya ada, tuh pertahanan, elaannya, geleknya ada, semuanya ada di silat Tuo, Bang. Semuanya ada di silat Tuo. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah silat Minang apakah sama dengan silat kampung yang belajarnya malam hari dan tertutup dengan syarat-syarat tertentu seperti pisau, kain kafan dan lain-lain? Nah, ini dibahas tadi ini. Yang masih menjaga itu masih ada ya. Istilahnya yang mau belajar silat itu pakai kain kafan putih, pisau, masih ada itu untuk menjaga nilai-nilai budayanya tadi kan. Seperti kemarin tuh silat Harimau Minangkabau mengadakan menjapit guru di acara di Batu Sangkar. Dan mereka itu rame-rame mengadakan acara menjalang guru namanya kan. Itu memang ia membawa persyaratan seperti itu. Jadi kalau yang sekarang ya itulah intinya tadi, Bang, beda rumah, beda isinya, beda caranya. Iya, lain lubuk, lain ilalang. Ya, baik Putra dan juga pendengar serta penonton channel YouTube RRI Bukit Tinggi, kita masih akan terus berbincang tentang silat Tuo ini dan kami masih berikan kesempatan Anda untuk beratensi di program acara Minamai Mbau ini untuk bertanya atau ingin mengetahui yang berkaitan dengan silat Tuo ini, silakan di line telepon 0812 1267 8890. Apakah mau SMS atau melalui pesan WhatsApp atau juga melalui kolom komentar kami yang ada di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Kami akan kembali sesaat lagi setelah satu lagu berikut ini.
Ya, pendengar, kita masih lanjut di acara Minang Maimbau malam hari ini. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda bergabung di 0812 1267 8890. Dan ini satu pertanyaan dari Muhammad Afdal yang berada di Lubuk Begaluang, Kota Padang, Sumatera Barat. Apakah untuk silat itu harus memakai baju seperti yang dipakai oleh Pak Putra katanya? Silakan Pak Putra. Ya, Pasti ya. Gimana pula kalau kita tidak bersilat tidak memakai baju. Cuman harus memakai baju seperti saya tidak, tentu tidak, Bang. tentu tidak. Ini baju memang saya siapkan dan kebetulan saya adalah sering pertunjukan dari silat. Kemarin Gerami MK kami diundang terakhir ke Malaysia, ada festival silat antarbangsa dan kami penampilan di situ, dan ini salah satu baju yang saya pakai. Ya. Dan itu memang saya aja yang pakai gitu. Nah, tapi kalau misalnya harus tidak. Tidak harus Iya, pakaian seperti ini ya. Iya, berpakaian harus, cuma tidak harus seperti ini. Tapi memang ada pakaian khusus untuk silat itu memang ada pakaian ya. khusus hitam-hitam itu, Bang. Itu lengkap dengan detanya begitu ya. Kalau kita belajar silat tradisi boleh pakai deta, boleh tidak. Boleh tidak. Iya. Ya. Baik, kita masih miliki beberapa menit ke depan di acara Minang Maimbau ini, dan ini satu pertanyaan tinggal satu ini dari Jalan Nangka di Pekanbaru, namanya Wan Amir. Nah, Wan Amir di Jalan Nangka Pekanbaru. Bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap silat yang ada di ranah Minang saat ini? Mungkin bisa dijawab ini. Perhatian pemerintah ya. Ya seharusnya kalau saya sebagai seorang pelaku perhatiannya tuh harus lebih lah. Harus lebih. Sekarang yang saya rasakan, Bang, dari pemerintah tuh banyaknya apresiasi. Apresiasi ya. Tapi bukti nyata dalam bentuk bantuan minim lah. Minim ya. Tapi apresiasi ada Ya, begitu ya. jadi contoh yang saya rasakan, kami membuat karya dan kami membuat karya sebuah film berangkat dari pencak silat, dan itu diputar di launching film perdananya itu di rumah wali kota. Di rumah wali kota. Ya, diapresiasi oleh wali kota. Mari sini kita nobar nonton rame-rame. Ya. Tapi setelah di situ saya berbicara, kami banyak keterbatasan, Pak. Kami membutuhkan ini, begana begitu. Untuk kedepannya kami supaya lebih bagus lagi berkarya, supaya bisa lagi mengembangkan silat ini ke tingkat nasional. Ya, cuman dapat ucapan selamat dan apresiasi. Gitu. Baik, sudah terjawab. Ini pertanyaan dari Wan Amir yang itu yang saya rasakan ya, yang Pak. Dirasakan ya. Mungkin dirasakan juga oleh perguruan lain. Gitu Iya, karena sekarang ini pun kayak saya misalnya membuat sebuah festival budaya, festival pencak silat, itu mengharapkan dana. Kalau misal tidak ada yang menjembatan itu susah. Susah ya? Iya, susah sekali, Bang. Sangat susah sekali misalnya dana dari pemerintahan itu. Kalau bisa memang ya dana pemerintahan itu memang ya ada si pelaku atau si komunitas atau ini untuk membuat acara kebudayaan, udah bantu. Bantu, kasihkan apa kebutuhan mereka. Harusnya seperti itu. Ini satu pertanyaan yang terakhir ini di ruang kolom pertanyaan di YouTube ini. Kabarnya film barunya tergabung pemain dari beberapa perguruan silat ya Bang Putra. Udah rampung dan apa sudah siap tayang? Nah, pertanyaan gitu. Sekarang alhamdulillah kami lebih di film sekarang ini Pendekar Kecil Minang Klasik. Minang Klasik mengangkat pencak silat itu melibatkan lebih banyak orang daripada sebelumnya. Ada sekitar 30 orangan. Dan dari 30 orang itu dari berbagai macam background lah. Background, dan terutama untuk yang benang merahnya tadi pencak silat, filmnya agak ke action. Ya banyak pelatih-pelatih silat dari perguruan lain yang saya ikut sertakan, dan sekarang sudah selesai. Kami dari Gerami MK sekarang ini mencoba untuk menghubungi atau mengejar Bapak Wagub kita sekarang nih. Pak Wagub ya? Ya, Wakil Gubernur Uda Fasko, karena Uda Fasko sekarang ini sudah diangkat menjadi Ketua Pencak Silat Sumatera Barat.
Oh, yang baru. Tahun ini untuk periode hingga 2029 ini ya? Iya, yang baru jadi ketua IPSI Sumatera Barat, dan saya melihat beliau sangat menggalakkan sekali silat tradisi. Iya. Dan sampai programnya di setiap SMA silat tradisi itu diwajibkan. Masuk kurikulum begitu ya? Iya, masuk kurikulum. Dan kami sekarang nih insya Allah sedang mengatur jadwal pertemuan dengan Uda Fasko. Mudah-mudahan disetujui Uda Fasko, bisa diapresiasi oleh beliau dan dicarikanlah jalan untuk kedepannya gimana silat ini. Ya. Oke, Uda Fasko ini ditunggu nanti ya. Baik, pendengar dan penonton channel YouTube RRI, kita memang sudah hampir sampai di ujung pertemuan malam hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah, salah satu mungkin kita mintakan closing statement dari Yusuf Putra selaku guru silat PPS Ganggang Sepadi dan juga orang yang turut melestarikan seni di silat di Ranah Minang ini. Silakan. Bagi masyarakat atau anak-anak Minangkabau lah, pelajarilah silat. Kenapa? Itu maknanya untuk pertama untuk kedisiplinan, utama itu bela diri kita lah, pembelaan diri, supaya zaman sekarang ini memang kita tidak tahu bagaimana kedepannya orang jahat sama kita atau tidak. Karena kalau dulu saya sering sekali mendengar kalau misalnya kita baik sama orang itu akan baik kepada kita. Kalau kita bagus, orang akan tidak akan jahat sama kita. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu, kita pakai motor tiba-tiba datang begal. Zaman sekarang udah beda zaman dulu. Jadi persiapilah bekalnya dengan pertahanan diri, dengan belajar silat, dan itu silat. Kenapa belajar silat? Itu sekaligus kita mempertahankan bela diri asli kita di Minangkabau. Itu. Baik, terima kasih Bu Yusuf Putra sudah hadir di Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar kita baik yang ada di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat. Ya, pendengar, silat Minangkabau adalah bagian dari seni bela diri tradisional, bahkan telah diakui oleh dunia, masuk di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Terus kita lestarikan silat budaya Minang, silat tuo di Ranah Minang ini. Mari kita ajak anak-anak kita untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan ini akan terus lestari hingga seterusnya. Demikian bincang kita di Minang Maimbau bersama Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Kita akan pisah dulu untuk jumpa lain di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Alvin Tanjung, selamat malam. Kita baru saja mengikuti siaran budaya Minang Maimbau. Program berjaringan RRI Korwil 15 Penang Prabu dan Korwil 16 Megatol. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Inilah siaran budaya RRI Bukit Tinggi, frekuensi 88,9 MHz.